Orang juga sering mas tuh di alam media sosial itu sering menjatuhkan penghukuman kepada pihak lain tanpa melihat argumentasinya dengan tepat. Saya misalnya belakangan ini banyak orang tuh memframing saya sebagai orang Syiah. Ya, coba bayangin. Saya lihat. Nggak, itu coba bayangin. Nggak, potongan doang tapi pakai logika sederhana aja gitu loh. Saya hampir 9 tahun sekolah di kampus Ahlus Sunnah. Ya. Kemudian saya mondok juga hampir 7 tahun di pondok Ahlus Sunnah, pondok NU. Tiba-tiba saya dituduh orang Syiah itu gimana gitu loh. Ini orang-orang yang nuduh ini paham gak sih Syiah itu apa? Lihat tuh definisi itu. Lihat kan? Ya. Jadi seringkali orang menjatuhkan penghukuman tanpa mendalami makna dari istilah yang dia sebutkan itu sendiri. Kemudian disimpulkan Syiah itu kafir. Kafir itu artinya apa mas? Kapan seorang itu dikatakan kafir? Itu Syiah sendiri apa? Penghukuman Anda bahwa Syiah itu kafir mengharuskan Anda paham Syiah itu apa, ya kan? Kadang-kadang nih orang yang tanya kayak begini kadang nggak paham. Taunya Syiah itu kelompok-kelompok ekstrim yang suka mencaci maki sahabat, memang ada. Ya. Kelompok ekstrim itu ada gitu ya. Kemudian Syiah itu misalnya membolehkan nikah mut'ah, ya memang ada kelompok Syiah. Tapi Anda tahu nggak doktrin yang paling inti dari Syiah itu bukan itu loh. Yaitu meyakini imamah atau kepemimpinan yang hak setelah Rasulullah itu bagi orang Syiah bukan Sayyidina Abu Bakar tapi Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi bagi orang Syiah nih Ali bin Abi Thalib itu sudah diamanatkan oleh Nabi secara nas, secara tertulis bahwa khalifah setelahku itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ada yang mengatakan secara nas, ada yang mengatakan secara isyarat. Tapi yang jelas semuanya sepakat bahwa imamah itu yang berhak mendapatkan kepemimpinan setelah Nabi itu bukan Abu Bakar tapi Ali bin Abi Thalib. Kalau kemudian berturut-turut saya nggak bagaimana itu ya? Gitu loh. Saya nggak bagaimana itu. Kok bisa Anda saya Syiah itu gimana ceritanya? Saya nggak pernah mencaci maki sahabat, nggak pernah. Hanya karena saya ngomong begini. Lihat nih, ini logika nih. Hanya saya ngomong begini. Kata saya. Kalau seandainya, sampai tahu kan arti kalau? Ya. Dalam logika itu, ungkapan kalau, if bahasa Inggrisnya ya, law, bahasa Arabnya law. Kalau seandainya begini, maka begini. Kan kalau itu artinya pengandaian kan? Iya nggak? Bukan berarti sampean, kalau saya bilang, kalau seandainya saya menjadi anak jalanan, maka saya akan bersyukur. Apa itu artinya saya pengen jadi anak jalanan? Ya bukan kan? Ya. Namanya juga berandai-andai. Ya. Kalau saya begini, saya bilang dalam satu tulisan saya, kata saya, kalau seandainya saya dipaksa untuk memilih, mau milih aliran Wahabi atau aliran Syiah, berdasarkan literatur intelektual yang saya pelajari, saya mendapatkan hal-hal positif tuh dari sebagian intelektual Syiah. Sebagian. Saya menolak doktrin ekstrim kaum Syiah. Sebagai orang Sunni udah otomatis itu. Ya. Saya tidak setuju dengan akidah mereka. Tapi apakah ketidaksetujuan kita kepada suatu kelompok itu mengharuskan kita menghanguskan semua kebaikan dari kelompok itu? Enggak dong, iya nggak? Ya. Terus orang menyebutkan seolah-olah kalau kita ngabisi positif itu, oh Anda berarti menjadi bagian dari mazhab itu gitu loh. Masuk akal nggak itu? Enggak masuk akal. Kan Anda itu menjadi bagian dari sebuah mazhab kalau Anda mengimani doktrin utamanya, mengimani penjelasan para ahlinya. Sayang nggak mengimani semuanya itu. Saya hanya mengatakan dari sudut literatur intelektual, Syiah itu kaya filsafatnya, kaya ilmu-ilmu rasionalnya gitu kan. Kalau kita mengambil manfaat dari situ, memang kenapa? Dibandingkan aliran yang suka mengkafir-kafirkan, membidah-bidahkan, dikit-dikit nyalahin orang, dikit-dikit merasa dirinya sebagai pengikut paling salaf begitu ya, paling soleh, yang lain itu tersesat. Sebagai bentuk kritik saya.